olahraga itu bisa jadi efek jerak. Karena apa? Ekstrim dia berubahnya. Terlepas dari dia spiritual apa nggak spiritual, ya nggak? Nafsu itu harus kita kendalikan supaya aman sejahtera, termasuk buat badan kita. 90% itu orang tuh keinginan, bukan karena kebutuhan. Orang tuh suka bingung kan, kok bisa sih fat loss? Latihan beban membantu fat loss. Nah, 220 dikurang usia itu adalah heart rate atau detak jantung maksimal kita. Halo sahabat OMB, obrolan buat Jumba. Halo sahabat OMB, kembali lagi di acara kebugaran. Ini kebugaran nih luar biasa ya. Bersama fitness coach Rike Setiawati, Teh Rike ya, kita manggilnya secara Teh Rike. Hari ini kita coba sedikit spesial nih pembahasannya masalah fat loss ya versus weight loss. Nah, ini kadang-kadang nih suka ketukar nih apa gitu ya. Jadi kita coba mendudukkan ini dua benda ini, dua istilah ini pada porsinya. Apa itu weight loss atau fat loss? Teh Rike, silakan. Halo, balik lagi, jangan bosen ya lihat saya. Dan walaupun ilmu saya masih cetek ya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya sharing di sini. Nah, oke, tadi seperti Meldi bilang ada istilah weight loss sama fat loss. Nah, kalau misalnya si weight loss ini diartikan dalam bahasa Indonesia, itu kan berarti menurunkan berat badan ya. Oke. Nah, tapi kalau fat loss, fat itu adalah lemak. Berarti kita menurunkan kadar lemak. Iya. Ini udah jelas ya, beda banget. Nah, tapi bedanya apa? Kadang-kadang orang bingung. Kan sama-sama turun. Dan orang asosiasinya kalau gue mau turun berat badan, itu mau kurus. Yang pasti kan lemaknya yang pengen dia turunin. Oke. Nah, itu udah kayak gitulah istilah di masyarakat umum. Nah, tapi kita jangan terjebak juga di definisi, kalau ini ngomongnya harus weight loss, kalau ini ngomongnya harus fat loss. Nah, nggak apa-apa, tapi yang penting kita tahu kandungannya si fat loss dan weight loss ini kontennya apa yang harus kita pahami, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang itu sekarang kan banyak ya orang, misalkan apakah ada yang ikut program tertentu mau menurunkan berat badan, kan? Ada yang ke dokter juga, jadi itu macam-macam. Nah, intinya orang-orang tersebut melakukan usaha untuk menurunkan berat badannya karena mungkin mereka merasa berat badan saya udah berlebih, ya kan? Nah, itu udah pasti. Jadi diperlukanlah usaha-usaha, misalnya mengatur pola makan, diet ya. Kemarin kita udah sempat singgung di podcast sebelumnya, di episode sebelumnya tentang diet itu gimana, berarti mengatur pola makan. Nah, terus ada usaha lain lagi, misalkan dengan berolahraga, ya kan? Nah, itu dalam rangka menurunkan berat badan. Oke. Nah, jadi kita lihat nih, yang mau diturunin itu kadar lemak kan? Iya. Sementara di badan kita itu kalau misalnya berat badan itu rumusnya adalah berat badan sama dengan berat lemak ditambah bobot murni. Nah, itu berat badan ya. Berarti yang mau kita
turunkan Iya. berat lemaknya. Oke. Ya enggak? Ya. Nah, bobot murni itu terdiri dari tulang, otot, organ, dan air. Ada air ya? Ada air. Nah, Oke. jadi fokusnya itu penurunannya pada kadar lemak. Oke. Kalau bisa bobot murni ini, terutama tulang, otot, organ, ya, itu jangan sampai Berkurang. berkurang, ya kan? Nah, lo kebayang kan keropos tulangnya. Gue turun berat badan loh. Berarti nanti harus kita cek nih, Meldi ini turun berat badannya, lemaknya turun atau ototnya ngilang Hilang atau tulangnya keropos, Keropos, ya ya. kan? Oke. Nah, berarti udah paham ya sekarang. Nah, Oke. itu rumus yang sederhana. Nah, kita konsentrasi di berat lemak, ya. Ya. Nah, yang paling gampang orang itu kalau menurunkan kadar lemak berarti kan diet. Iya. Nah, dan itu pula diet itu pula yang paling susah sebenarnya, benar nggak? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Orang disuruh olahraga, ya udah gue mau olahraga jalan kaki, oke. Oke. Sepedaan di rumah ya, kayak Iya. teman kita tadi, bapak anggota dewan itu punya sepeda di rumah, ya kan? Dia punya kuda loh. Nah tuh apalagi gitu disuruh olahraga mah udah pasti gampang ya. Nah tapi disuruh diet coba. Sering nggak dengar misalkan, ada gini nanya sama saya, ini pengalaman saya sebagai personal trainer ya, sebagai fitness coach. Orang pasti nanya kan, Iya. cara-cara, kan orang tuh biasanya bermasalah di perut, ya nggak? Iya. Nah, teh gimana sih biar perutnya rata gitu. Ini perut saya Kalau bisa masalah. cekung teh. Kalau bisa six pack gitu kan. Kalau bisa six pack gitu. Nah, itu nanya gimana perutnya rata gitu. Pasti saya bilang kalau perut pengen rata ya, yang buncit pengen rata, itu mah udah pasti harus diet. Iya. Nah, tapi tau nggak responnya apa? Begitu saya bilang diet. Pada umumnya orang Iya. pada gini, ya sudah saya emang masih suka makan bakso, makan gorengan, kerupuk gitu kan. Cilok. Gitu, coba. Ya kan? Ya gimana tuh dikurangi. Susah teh lah kalau kayak gitu mah. Kayak deui lah dietnya. Ya gimana mau ramping perutnya ya. Itu kan kita harus realistis. Oke. Masa mau ramping tapi nggak ada usaha. Iya. Mau kaya masa duduk-duduk aja. Ya kan? Nah Oke. itu ibaratnya kayak gitu. Oke jadi diet itu paling susah. Karena apa? Banyak alasan, banyak godaan. Iya. Nah dan sebenarnya ada hal-hal yang kita tuh sebenarnya suka bingung gitu. Mulainya dari mana ya? Ya nggak? Nah mulainya dari mana? Disuruh berhenti gorengan. Kayak heula gitu. Ci kurangin makan baksonya. Tuh dah teh saya emang nggak bisa kalau nggak makan bakso gitu. Nggak hidup saya. Itu tuh, itu kalau dia nggak hidup karena nggak makan bakso gitu. Bakso adalah sumber kehidupan gitu. Iya. Nah, Nyawa jadi saya hilang kalau nggak makan bakso. berarti setengah nyawa adalah bakso gitu. Jadinya susah kan? Ya. Itu adalah diet yang paling susah, banyak sekali tantangannya. Nah, jadi saya pun kalau mengajak klien saya, teman-teman saya, atau ya pokoknya siapapun yang suka ikutin tausiah saya gitu ya, suka ikutin apa namanya Kuliah duha. ya kultum gitu, kuliah 7 minggu itu kagak selesai-selesai. Nah itu saya suka mengajak diet itu, memulai diet itu nggak usah mikir misalnya metodenya apa sih diet gitu. Nah tapi memang itu selalu orang berpikir ke saya aja nanya, teh dietnya apa? Enggak sih, saya mah dietnya biasa aja, pilih makanan yang sehat gitu. Jadi saya menyarankan untuk orang yang mau memulai menurunkan kadar lemak, fat loss itu tadi, udah pasti niat, ya kan? Nah, disitulah saya menyarankan sok mulai dengan mengurangi, kalau bisa tinggalkan kebiasaan-kebiasaan makan yang buruk, yang gak sehat buat badan. Pasti kita teh dalam hati kecil mah udah tahu kan, bahwa makanan A, B, C, D, E, F, G, H itu nutrisinya
kurang. Tapi setan bisa berjaya. Nah, atau malah menambah daftar penyakit di badan kita. Ya. Ya enggak? Nah, jadi saya suka bilangnya gini. Lemak itu ya, kandungan kadar lemak yang tinggi dalam tubuh kita itu penampakan pasti orang akan ngelihat bentuknya gemuk, buncit ya kan. Tapi saya selalu bilang kalau masalah bentuk itu buat saya itu mah selera lah, sok silahkan. Nggak usah dipikirin, tapi gini, pikirin kesehatan. Pikirin kesehatan. Walaupun sebenarnya orang juga kan kalau yang pengen ramping mikirnya kan pengen bentuk lebih bagus, bener nggak ya kan? Nah, tapi di luar bentuk itu mah bonus ya lah. Nah, sebenarnya itu yang utama itu kan kesehatan. Ya. Ya enggak? Kalau perut cekung bonus. Nah, itu cekung. Itu mah kalau kata orang Sunda begung. Lebih parah dari begeng gitu ya. Jadi kalau kita lihat kesehatan, prioritaskanlah kesehatan. Karena apa? Kadar lemak itu bisa jadi sumber penyakit. Jadi resiko kita terhadap berbagai macam penyakit itu tinggi sekali kalau kadar lemak kita tinggi. Paling gampang apa? Udah umum banget tuh jantung koroner lah, ya kan? Nah, itu terus kolesterol gitu-gitu. Terus kalau di rapot lab itu trigliserid, itu udah ketahuan tuh. Bintang 5. Bintangnya merah lagi kan. Nah, bintang 5 Jenderal Andika Perkasa aja kalah, beliau cuman punya 4 bintangnya. Jadi itu kadar lemak itulah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Itu sumber penyakit. Masalah bentuk, kalau lu makannya sehat, olahraga, itu pasti bentuk ngikutin. Otomatis. Kecuali cacingan ya. Minum obat cacing 6 bulan sekali. Gitu ya, lagi kecil. Masih musim gak sih sekarang? Nah, jadinya kita kalau mau menurunkan kadar lemak udah pasti. Sekarang gini, paling gampang. Kalau kita kelebihan lemak, itu asalnya dari mana tuh lemak? Iya, dari bahan makanan yang ada lemaknya. Dari makanan kan? Nah, yang masukin makanan ke mulut itu siapa? Ya EQ. Nah, jadi kalau ditanya itu saya pasti bilangnya kalau kelebihan lemak, obatnya ya tidak memasukkan makanan-makanan yang bisa menimbun lemak di dalam tubuh. Kecuali suka makan ban. Lo ini berarti ya menurut dukun lo tahu sekarang gue tuahnya Meldi ban. Nah, itu jadi kalau harus kita lihat kadar lemak itu perhatikanlah kesehatan kita. Ingat kesehatan kita. Berarti apa? Kalau lihat makanan yang kita tahu itu akan menimbun lemak di tubuh kita. Kita bilang sama diri sendiri, aduh gue sayang sama badan gue, kasihan. Ya kan? Gak deh gak gue masukin. Nah, kalau sayang sama badan sendiri, pasti deh kita gak akan brutal membabi buta segala dimasukin. Jadi bukan nggak boleh misalnya makan gorengan terus gue suka disuguhin nih di sini makanan kemasan gitu kan. Yang belum disuguhin mie instan aja di sini nih. Nah, jadi itu sebenarnya bukan nggak boleh. Tapi pertimbangkan lagi terutama kalau kita mau menurunkan kadar lemak. Berarti kita harus makan pertama kita perhatikan jumlah kalori yang masuk. Saya nggak menyuruh orang untuk defisit kalori. Kalau defisit kalori itu orang tuh nggak semuanya bisa kuat kan? Nggak bugar malah. Nah, ada yang kelayangan kayak lo gitu kan? Nah, kelayangan. Jadi setelah mengikuti omongan lo jadi kelayangan. Jadi saran saya, nah misalnya nih ya kita punya kebiasaan makan gorengan lah, terus jajan lagi. Padahal kita tuh udah makan di rumah. Ya, udah makan di rumah jam 9 lapar. Wah, ada tukang itu lewat. Nah, belilah. Terus makan lagi beli. Padahal itu tuh cukup kok. Kalau kita makan sehari pagi, siang, malam itu cukup.
Cuma kan lapar mata, ya kan, terus tergoda, pengen aja ya masukin makanan ke Dan mulut. pingin berbudaya. Dia budaya, wah tradisional nih gitu. Ya kan? Nah, Ya dong. tapi ingat kita itu sedang berusaha menurunkan kadar lemak. Ya. Jadi tolonglah badan sendiri ya. Supaya kalori kita yang masuk kalori yang masuk ke tubuh kita itu nggak berlebih, secukupnya aja. Jadi misalnya gini, kita memang akan merasa sulit ya kalau menghitung berapa kalori itu tepatnya. Tapi ini saya kasih contoh misalnya gini, orang tuh misalnya butuh kalori sehari katakanlah 2000 misalnya ya, 2000 sekitar 2000. Tapi Meldi kira-kira sehari makan berapa kalori Mel? Lebih nggak? Lebih pasti. Lebih, 2.500. 3.000 lah gue lah. 3.000 coy. Oke, udah kayak atlet olimpiade. Yang latihannya sehari 2 kali. Gua beban pikiran ya. Nah, itu nanti kita bahas. Ada lagi segmennya, seru itu. Ya. Jadi, gue ketawain gue sama penonton. Dia pikir seru mulat apa ya? Ini serius. Maaf ini bukan lawak, ini Weight serius. loss, fat loss. Nah, jadi tuh kan jadi lupa diketawain gue. Nah, itu tuh 2.000 kalori. Meldi ngerasa 3.000. Berarti lo ada kelebihan 1.000 kalori. Dari yang seharusnya kalau lo 2.000 kalori, lo bentuk lo nggak akan kayak gini kan? Pasti ramping perut, bener nggak? Iya kan? Nah, cenderung cekung gua. Cenderung cekung kan? Termasuk pipi. Ya kan? Tirus kan bagus, orang dioplas aja biar tirus. Nah, jadi 1.000 kalori itu ya, itulah yang harus dipangkas. Jadi saya nggak minta Mel kalau lu mau fat loss, lu 2.000 kebutuhan lu sehari, lu harus 1.500. Wah, meninggal dong sebulan lu harus mangkas 500 tiap hari. Iya kan? Iya, gua harus ikut sekte tertentu. Terus kan akhir bulan bahaya, tahlilan. Terus gue lagi disalahin kan. Nah, jadi cukup memangkas kalori itu sampai sesuai kebutuhan lu aja. Karena yang 1.000 ini kan berlebih. Segala sesuatu menurut agama juga yang berlebih itu tidak baik, ya kan? Nah, kuliah 7 minggu nih. Tausiah mama gitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan, ya. Saya nggak pernah meminta teman-teman saya untuk defisit kalori. Kalau mau boleh ya, tapi saya jangan sampai bikin mereka itu kelayangan terus kapok. Gila daya tuh ternyata bikin pusing ya, mau pingsan gua gitu kan. Nah, jadi menurunkan 1.000 kalori pun misalkan kata Meldi gini, oke, mulai besok gua mau diet. Gua harus pangkas 1.000 kalori. Terus lu pangkas tuh 1.000 kalori. Pingsan lo. Pusing. Iya kan? Karena apa? Itu tiba-tiba biasanya kaget. Jadi cukup misalnya kurangi dulu sekian kalori. Kan susah kan ngitungnya? Susah. Ada triknya kalau nggak perlu kalkulator. Tips ini penting nih. Lebih penting dari urusan kekuasaan nih kayaknya. Nah, jangan sampai lemak itu berkuasa menguasai kehidupan kita itu ya. Jadi misalnya kira-kira ya. Nggak apa-apa ya lu jadi contoh kasus. Contoh dong. Nah, jadi gua kayak, kira-kira menurut lo? Kalau di biologi itu gue yang gambar tengkorak itu. ya. Okay. Menurut lo Mel, makanan atau apapun yang masuk mulut yang menurut lo itu membuat kalori berlebih dan kurang sehat buat badan lo, misalnya contoh apa? Jangan nyebut merek, ntar iklan mesti bayar. Mie. Oke, mie. Terus ada minuman sasetan. Nah, gue itu nggak terlalu suka. Gue orangnya pasti asik. Ada kan, ya nggak? Sasetan, ya sasetan-setana. Nah, jadi itu kan gulanya tinggi, bener nggak? Karbohidratnya itu pasti tinggi tuh. Nah, itu kalorinya tinggi. Berarti kurangi aja yang itunya dulu. Terus gue bilang, ya tapi gue lapar.
Nah, makan aja tapi jangan itu, makan yang sehat. Iya. Ya kan? Kan ada tuh karedok, lotek. Talas. Nah, ya kan? Kalau bisa tidak karbohidrat, Iya. ya. Karena semakin banyak menumpuk karbohidrat itu ujungnya jadi lemak juga. Itu nanti kita bahas lagi di Oke. lain kali. Nah, itu saya ini sebagai contoh. Saya pernah punya klien dan juga teman-teman saya. Iya. Itu kan saya kalau misalkan ngasih tips itu selalu saya tanya dulu kebiasaan makan kayak apa, ya nggak? Nah, ternyata ada satu yang bilang, saya tuh seneng banget ya itu loh, kopi sasetan gitu, pagi sore. Itu kan isinya gula mulu kan, Itu mah bukan beli kopi, beli gula. Nah. ya kan? Iya. Lihat aja di kemasannya. Nah terus ini pagi sore kebayang kan? Terus Wih. makan, ya makan biasa sehari 3 kali. Terus habis itu masih suka jajan, suka ngemil. Ya suka tuh kan di kantor wah gini-gini. Wah itu kebayang kan berapa kalori. Nggak perlu dihitung dengan kalkulator aja. Itu udah kebayang kan. Dia pasti kelebihan kalori. Makanya dia datang sama saya pengen supaya lebih bugar itu. Dia pengen tahu kan caranya gimana. Bingung mulainya. Saya cuma bilang coba diberhentiin itu si pagi sore itu. Si sasetan itu. Nah. Wah terus makan. Saya nggak suruh lo makan langsung ganti nasi putih ke nasi merah, terus langsung ininya nggak boleh digoreng, enggak, lo makan aja kayak biasa. Iya. Berhentiin aja itu dulu yang pagi sore tuh. Nah kalau bisa ngemil-ngemil yang di tengah itu juga lo kurangin. Tapi yang sasetan itu pagi sore ya isinya penuh gula itu berhentiin dulu. Iya. Nah oke, abis itu dia coba tuh. Sing istiqomahnya 21 hari kita lihat. Karena secara teori perubahan itu katanya kalau 21 hari kita melakukan hal itu continue tanpa putus itu bisa berubah tuh kebiasaan kita. Ya kan? Ya. Nah, 20 hari nih teorinya nih. 21 hari. 21 hari. Jangan nyuri 1 hari loh. Lu pakai 21 kayak RA Kartini aja 21. 21. Oke. Jadi coba dulu 21 hari. Nah udah sambil latihan ya. Ya. Timbangan gak usah lapor sama gue. Timbang aja tapi catat. Begitu lo ada kenaikan baru kita review. Nah dia gak ada laporan tuh. Berarti kan ada penurunan. Walaupun 1 ons mungkin ya. Nah begitu 21 hari dilihat. Jeng-jeng turun 2,5 kilo. Ya? 2,5 kilo. Wis lumayan dong. 3 minggu. Cuman gitu doang. Tapi tukang kopi bangkrut. kan masih ada lo itu ya. Masih ada lo itu yang dan teman-teman lain. Nah, tapi kan ada juga orang yang itu sasetan dia nggak ngemil, nggak ini, nggak itu, bener nggak? Iya. Nah, jadi saya cuman memperlihatkan bahwa bukan masalah sasetannya itu, Iya. tapi berarti kalori yang masuk ke dalam tubuh dia itu berlebih kan? Iya, iya. Dari gula. Iya. Ya enggak? Nah, belum lagi dia cemilan. Dengan hanya memberhentikan kebiasaan itu mengurangi. Nah, itu kan ada perubahan. Iya. Jadi di situ poinnya adalah bukan masalah sasetnya ya atau mimi gitu, tapi itu merubah kebiasaan dan cara kebiasaan berpikir. ini yang susah nih. Itu cara berpikirnya. Nah ada orang yang wah harus defisit kalori. Dia maksain tuh. Dari 3.000 dia pangkas ujuk-ujuk jadi 1.800 ya kan. Nah 1.500 ya kelayangan gitu ya kan. Nah Sel saraf rusak. terus di kantor bego ya kan. Nah On gitu ya ya. kan. Nah Nggak bisa kan mikir. kesian gitu. Jadi udah jangan ekstrim, pelan-pelan. Iya, iya. Step by step, bertahap. Itu yang harus kita perhatikan, bertahap. Jangan karena lagi semangat semua diganti. Habis itu minggu depannya, gila ya gue diet tuh gak enak. Pusing, lapar mulu, wah menderita lah gak enak. Nggak enak. Itu karena dia lakukan perubahannya secara ekstrim. Ekstrim ya. Nah coba deh lu evolusi sama revolusi. Lu kan aktivis lo, ya enggak? Nah Siapa? Lu aktivis kan? Aktivis Siapa? lapangan basket, tukang nonton gue main. Ya kan? Iya. Nah jadi kan namanya revolusi. Wah itu kan kayaknya bikin. Wah, omongnya tinggi Aduh. banget gitu. Ngeri gitu ya. Ya abis lu kalau evolusi ntar mikirnya
itu monyet lagi jadi manusia susah lagi. Nah Iya, itu kan Darwin. mendingan kita pelan-pelan kan, pelan-pelan tapi abis itu abadi. Ya, ya. Ya enggak, kita bisa tahan lama. Tapi kalau ekstrim, begitu lu pundung, wah kok gini sih diet? Ya enggak, kapok. Sama kayak kemarin kita ngomongin olahraga itu bisa jadi efek jerak. Karena apa? Ekstrim dia berubahnya. Ya kan, sama diet juga gitu. Mulailah dengan bertahap, sedikit-sedikit mengurangi kebiasaan buruk kita dalam hal mengkonsumsi makanan. Iya, iya. Pasti tahulah kita ya makanan apa yang sebenarnya kita nggak perlu. Kita udah tahu Udah sebenarnya. tahu pasti, cuman denial aja ya itu. Nggak bisa gue kalau nggak makan bakso. Pingin menyenangkan organ lidah. Iya, padahal senang tuh dari sini sampai sini doang. Sampai sininya ya walau alam. Ya kan? Iya, Nah, jadi itu pertama bertahap ya. Jangan ekstrim supaya badannya nggak kaget. Oke. Itu. Terus kita harus tahu. Ini kalau yang ini nih kalau kondangan tiap minggu ada nih gawat nih. Ini kalau kita ya namanya berusaha menurunkan kadar lemak, udah pasti lo mesti disiplin. Ya kan? Tapi tidak berbudaya. Berbudaya itu ada berbudaya. Jadi orang yang tidak menghargai orang yang lagi mengatur pola makan karena demi kesehatan, justru kalau nggak menghargai lu nggak berbudaya lo, tidak empati sama yang mau hidup lebih sehat dan bugar, bener nggak? Nah, harus kita dukung kan. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi makanan, kita pertimbangkan. Ini gue pengen atau butuh? Wih, ngeri banget loh. Nah, karena coba, bener nggak? Keinginan itu nggak selalu sama dengan kebutuhan. Kadang-kadang kita tuh nggak butuh, tapi kita ingin. Dia keinginan tuh serasa sorga. Ya, itu balik lagi kata lu tadi, kesenangan, syahwat. Ini ngeri nih. Ini udah topik jam 11 nih. Syahwat gitu kan. Nah, kalau dari sisi spiritual itu kan kita harus mengendalikan nafsu, ya enggak? Tapi kan itu sebenarnya pada umumnya manusia memang harus begitu. Ya kan? Terlepas dari dia spiritual apa enggak spiritual, ya enggak? Nafsu itu harus kita kendalikan supaya aman sejahtera termasuk buat badan kita. Jadi pilih, bener enggak sih kita tuh butuh sama makanan ini? Karena sok deh kita yakin enggak 90% itu orang tuh keinginan bukan karena kebutuhan. Iya dong. Iya kan? Nah, kumaha engke, yang penting makan dulu. Dietnya isuk deui. Nah, gitu kan? Rencana lagi kan? Besok lagi aja dietnya. Padahal diet itu kan kebiasaan sehari-hari. Mengatur pola makan itu kebiasaan hari-hari. Emangnya kalau hari ini nggak sikat gigi, nggak apa-apa besok lagi aja sikat giginya? Enggak kan? Kalau makan kalorinya tinggi, terus disikat sama olahraga gimana nih? Itu sebenarnya ada prinsip juga ya, dan tidak salah kalau menurut saya. Berani makan lu mesti berani olahraga. Tapi itu akan imbang aja terus. Jadi plus kalau kata orang Sunda, in out. Nah, begitu satu hari lu cedera, banyak kerjaan, nggak olahraga. Nah, ya kan? Pemasukannya lebih gede. Lagi. Kalau duit alhamdulillah, ini kalau lemak. Ya kan? Nah, itu yang bahayanya kalau kita makan suka-sukanya, hajar olahraga. Lagian belum tentu juga kita aja suka GR. Wah, udah olahraga berat, makan ini sebanyak-banyaknya. Itu tuh GR aja biasanya. Berasa berat karena capek. Nah, padahal kalorinya mungkin tidak sebanyak yang kita bisa kira. Tuh. Itu bisa menjadi aktivitas palsu ya. Jadi kita aja GR gitu ya. GR. Nah, jadi balik lagi ke kebutuhan sama keinginan. Itu kalau di undangan, pakailah prinsip itu. Nah, tapi kan lu bilang tadi nggak berbudaya dong, kan udah disuguhin, udah disiapin. Nah, kita tinggal bilang aja ya, kalau memang itu sangat mendesak gitu, ya bilang aja bahwa saya memang sedang berusaha menjaga kesehatan saya ada masalah kesehatan sehingga saya harus menjaga pola makan saya gitu. Masa sih orang mau hidup lebih sehat, lebih baik, kebugarannya
nggak didukung, ya bilang aja yang sopan gitu. Tapi kalaupun misalnya ya, wah nggak enak nih nanti, apalagi nanti orang tua mertua yang nyuguhin, ya kan? Kan kalau di undangan mah nggak kelihatan ya, kan rame kan. Tapi kalau acaranya kayak gini sedikit gitu, ayo makan, wah mertua nih udah masakin. Itu kan berarti ada kalori sekian yang akan masuk ke badan kita. Ya kalau gitu di rumah gak usah makan dulu. Terus pilih makanan di situ yang memang ya kalorinya nggak terlalu berlimpah gitu. Atau misalkan kalau ada kuah dengan bumbu yang berlimpah yang kita yakin di situ kalorinya tinggi, nggak usah pakai bumbunya gitu. Jadi kalau memang kita itu niat istiqomah, itu kecerdasan kita tuh pasti akan bermain di situ, nalar kita, ya nggak? Nah, jadi kita memang kalau mau diet itu harus logik ya, harus ngelihat nanti tuh situasinya apa yang akan kita hadapin. Memang begitu, namanya berusaha kan, kita harus punya upaya lebih keras daripada orang-orang yang memang nggak ada tujuan buat nurunin berat badan, buat nurunin kadar lemak ya kan. Tapi kalau kita mau turun kadar lemak kita, mau kita kurangin kiloan kita 15 kilo, berarti kita usaha harus lebih keras dari orang yang ya saya mah nggak ada kebutuhan untuk menurunkan kadar lemak, saya mah makan biasa aja, ya kan? Ada nggak orang diet tapi ototnya jadi berkurang? Nah ini poin berikutnya ya. Jadi setelah tadi ini gimana? Minggu depan lagi nih. Enggak, ini beneran nih. Jadi itu masih justru itu sambungannya itu akan ke situ. Jadi dari tadi kita ngomongin diet tentang makanan ya nggak, ngurangin kadar lemak. Tadi kan di awal udah disinggung bahwa kalau weight loss tidak sama dengan fat loss. Kan ada otot ya. Nah, saya yakin nggak ada orang yang mau kehilangan otot habis gitu. Padahal kita itu secara alami, nah sejak umur sekitar 30 tahun ya, itu kita tuh akan kehilangan massa otot sekitar 1% lah setahun. Setahun? Kayaknya gak banyak ya. Gak banyak. Tapi kalau kita nih sekarang 50 tahun, berarti udah 20 tahun kehilangan berapa persen? 20% kan? 20%. Itu banyak banget loh 20% itu. Secara alami, ya kan? Berarti kalau kita kehilangan massa otot, kekuatan otot kita udah pasti berkurang kan? Sementara berat badan kita bertambah. Nah ini nih paradok-paradoknya di sini nih. Kerasa dengkul gampang jatuh, ya enggak? Kayak badut. Nah mau berdiri susah kayak Pikachu itu loh, ya kan? Nah, lu mah. Jadi coba contoh Pikachu lagi. Lah iya kan? Iya kan? Nah, terus mau berdiri gini susah kan? Ada pakai tangan, bantu-bantuan tangan. Karena itu kekuatan otot berkurang, sementara bobot yang harus ditanggung oleh badan kita itu bertambah. Wow, ini nih. Ya kan, sakit pinggang. Ya kan? Itu belum tentu cedera. Ototnya ya. Nah, tapi mungkin ototnya sudah berkurang kekuatannya karena massa ototnya itu berkurang kan secara alami. Nah, tapi yang saya alami, saya dibandingkan 20 tahun yang lalu dengan sekarang, saya yakin massa otot saya jauh lebih banyak. Nah lu kenal gue kuliah 30 tahun, gila 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu mungkin lu ngeliat gue gak berotot gitu kan. Lu montok dulu. Krempeng. Cabi-cabi gitu kan. Nah cabi-cabi gitu. Itu tuh lemak yang banyak, otot gak ada. Nah kalau sekarang lu masih makan cilok kayak dulu tuh. Wah itu segala masuk mulut gitu. Jadi itu tuh wah pokoknya kalau udah zaman dulu kan apalagi mahasiswa lu tau sendiri ya kan. Nah jadi kalau massa ototnya sekarang bertambah, berarti kan itu ada sesuatu apa yang dilakukan supaya ototnya nambah. Latihan beban. Saya lakukan itu latihan beban. Latihan beban bisa nambah nih? Otomatis karena disitulah memang salah satu gunanya latihan beban, menambah massa otot. Jadi saban kita melakukan latihan beban itu kan ada kerusakan dalam otot, tapi itu bukan cedera. Itu memang begitu kalau aktivitasnya tuh. Itu adalah kesempatan supaya ototnya tumbuh. Jadi kita kasih nutrisi yang bagus. Sakit gitu ya? Ya kalau sakit tuh karena emang kita nggak biasa melakukan itu, biasanya suka soreness ya. Apalagi beban kehidupan ya. Itu kita kalau misalnya melakukan latihan beban, ya itu ototnya makin kuat. Itu logis banget kan?
Iya dong, logis. Ya nggak? Nah itu logis banget. Nggak usah lu ini membuktikan sendiri bener nggak ya jadi kuat. Itu udah orang kalau berlatih angkat beban ya, itu udah pasti kan ototnya tambah kuat, badannya tambah kuat. Nah itu ada penambahan massa otot karena apa? Yang misalnya ini nih. protein nih nambah nih di ototnya. Jadi itu massa ototnya, si otot yang nambah. Nah, jadi serabut-serabut ototnya itu bertambah. Jadi misalnya ya, kalau sebelum latihan beban gitu, itu misalkan ada 10.000 deh ya serabut ototnya. Nah ini jadi 20.000, tambah kuat dong. Tambah kuat. Ya kan lidi juga kalau cuma 5 sama lidinya 2.000. Oh benar lu. Sama itu. Jadi makin kuat kan, solid gitu. Iya. Nah, jadi kita dalam rangka untuk mencegah penurunan massa otot itu latihan beban. Jadi kalau misalnya kita mau fat loss tanpa kehilangan bobot murni kita yang kita butuhkan itu kan otot. Supaya nggak tambah reot, tambah tua. Nah itu lakukan latihan beban. Jadi kalau ada orang yang berpikir untuk fat loss itu kardio abis-abisan. Nah, kardio diperlukan, udah pasti untuk kesehatan jantung, ya enggak? Nah, untuk bakar lemak pun itu kardio diperlukan, hanya ada syaratnya. Gimana? Harus di fat burn zone. Nah, ini. Nah. Ini kuliah kita hari ini di sini nih intinya nih. Jadi fat burn zone itu kita berdasarkan detak jantung. Nah, manusia itu ini secara sederhananya ya, yang gampang. Ada beberapa metode tapi ini paling sederhana. 220 dikurang usia itu adalah heart rate atau detak jantung maksimal kita. Nah misalkan kita 50 tahun ya, gampang banget nih 220 kurang 50 170. Nah untuk kita dapat fat burn zone-nya itu cukup di detak jantung 60% sampai 80% dari heart rate maksimal tadi. Jadi 60% kali 170, batas atasnya 80% kali 170. Nah itu ya kalau karena udah ada di jam tangan. Jadi kalau gue udah tau lah 136 itu udah maksimal. Gitu ya. Di ambang itulah ya. Itulah ya batas atasnya. Nah jadi di situ kita akan mudah membakar lemak. Memang di situ aerobik kan butuh lemak sebagai sumber energi. Nah ada syarat lain selain detak jantung. Kita akan membakar lemak dalam keadaan gula darah itu kosong. Sangat rendah. Nah itu tuh keleng-kelengan lu. Kagak. Itu kelengan karena lu biasa makannya banyak gitu. Begitu lu agak mengurangi kalori kelengan. Nah jadi kalau detak jantung hitungannya seperti itu. Jadi ada 2 syarat yang harus dipenuhin. Itu tadi berdasarkan detak jantung dan satu lagi dalam keadaan gula darah kosong. Artinya kalau gula darah kosong kira-kira dalam keadaan apa? Puasa dong. Nah puasa. Lagi religius memang langsung jawabannya puasa. Kalau gue jawabannya bangun tidur. Nah kelihatan kan yang religius mana yang enggak mana ya kan. Nah. Lu udah manunggal kewala gusti lu. Jadi itu kalau lu puasa nih, kan rajin ya puasa. Sebelum berbuka puasa, ya, kan biar pas Allah Akbar lu langsung gluk-gluk minum, yang haus kan? Lu keliling Stadion Siliwangi dulu. Jadi, lu kardio dulu, jalan aja kalau lari-lari kan heart rate tinggi tuh, apalagi udah lemes puasa. Jalan aja 30 menit, 1 jam sambil ngabuburit, ya enggak? Tuh, nanti begitu azan kan bisa langsung minum tuh, ya nggak kehausan. Jadi pokoknya jangan sampai puasa kita tuh jadi mudorot gitu. Gara-gara pengen fat loss, terus puasa lu malah jadi kapan nih azannya nggak azan gitu kan? Jadi ngutuk lagi puasanya. Jadi sesuaikan dengan jam berbuka puasanya supaya kita nggak kecapean, nggak kelelahan gitu ya. Nah itu kondisi pertama. Ada lagi kondisi lain, bangun tidur. Oh, bangun tidur oke ya. Makan malam terakhir misalnya jam 7. Jam 5 gua. Tuh, apalagi jam 5. Bangun jam 5 kan? Gua weight loss tuh kalau weight loss. itu unloading gitu.
Jadi lu makan jam 5 tuh. Ya. Terus lu azan subuh bangun. Ya. Itu 12 jam kan perut lu kosong. Nah, hajar tuh. Nah, kan sama kayak puasa. 12 jam, 13 jam juga kan. Itu abis sholat subuh lu jalan kaki atau ke masjid, pulang jalan kaki, puterin dulu. Ya kan? Ya. Atau sepedaan gitu kalau itu. Tapi tuh heart rate lu harus tetap di zona fat burn itu. Ya. Ya kan? Jadi bisa bangun tidur sebelum sarapan atau sebelum berbuka puasa. Nah, itu aerobik. Jadi itu buat fat loss. Nah, untuk latihan bebannya orang tuh suka bingung kan. Kok bisa sih fat loss? Latihan beban membantu fat loss. Nah, pertama, orang tuh banyak yang belum tahu bahwa otot itu adalah mesin pembakar kalori yang paling efektif. Ya. Nah, itu tuh Allah sudah menciptakan mesin pembakar kalori, nggak ada lagi loh, nggak ada sewa, nggak ada beli, nggak ada. Di badan kita udah dikasih mesin pembakar kalori itu otot. Jadi makin banyak otot yang kita punya, itu makin mudah kan bakar kalori. Nah, tuh kebayang kan orang kayak gue yang ototnya masih seuprit gini dengan Mas Aderai, ototnya banyak. Antara gue mesti mati-matian olahraga ini. Mas Ade tuh ya kayaknya nih dalam bayangan gua itu cuma nonton TV bernapas saja itu badannya kan bakal kalori itu karena ototnya banyak. Itulah keuntungannya orang berotot. Oke. Jadi kalau kata, serem gue nggak mau kayak Aderai badannya gede gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi lu bakar lemak nggak bisa sambil nonton TV, ya kan? Nah itulah keuntungannya orang yang punya massa otot yang banyak. Jadi semakin mudah membakar kalori. Berarti kan semakin gampang kita kehilangan yang mau kita unloading itu kan, terutama lemak. Nah itu terus keuntungan lain kalau kita melakukan latihan beban, otot kita pasti lebih kuat. Nah, kita akan bisa lebih mudah melakukan aktivitas semakin intensitasnya semakin tinggi. Kalau kita asalnya cepet capek. Jadi bisa kerja di Tanah Abang nih ya. Jadi apa dulu? Ngangkut. Nah, wah itu bener tuh. Sterek, ya kan? Sterek. Emang dia kayaknya dari Bukit Tinggi ke Tanah Abang. Lo dikirim mama lo. Jadi itu ya, itu tuh pentingnya latihan beban bukan karena saya tukang ngangkat-ngangkat ya, bukan. Tapi itu manfaatnya memang secara teori begitu dan pelaksanaannya pun begitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini awareness, terutama buat para perempuan. Nah, kalau laki-laki ya itu relatif lah kadar lemaknya itu bisa lebih cepat berkurang dan massa ototnya bisa lebih cepat bertambah. Laki-laki begitu. Nah, perempuan ini memang ya urusan lemak agak susah turunnya, ya kan? Apalagi tempat-tempat tertentu yang perempuan tuh justru ininya kenapa ya gelambir gitu kan. Dan massa ototnya susah banget naiknya, luar biasa. Susah Kenapa banget. nih? Hormonal nih? Nah kalau itu hormon. Atau suka ngelem? Nih istilahnya istilah zaman itu ya. Zaman Blok M banget Hawaii gitu kan 80-an. Jadi kalau perempuan kadang-kadang suka komplain gitu. Gue tuh latihan beban kok kayak malah jadi gendut ya. Nah, jadi ubur-ubur deh. Sabarlah karena apa? Kadar lemaknya memang agak susah berkurang dan massa ototnya lebih susah naik. Ya enggak? Nah, itu berarti apa? Itu memang kita harus dietnya lebih ketat. Karena apa? Kan kalau kita latihan beban massa otot bertambah. Berarti membesar kan si otot kita itu. Pasti kelihatan. Ya enggak? Nah kok kayak jadi lebih gede. Nah disitulah kita harus lebih aware sama diet kita. Terutama buat perempuan. Supaya kita gak ngerasa kok kayak jadi gede. Nah udah gitu kalau lihat timbangan tuh ya. Itu kayak gak turun-turun. Makanya jangan terjebak sama angka di timbangan. Jadi gimana ngukurnya? Jadi, nah kan kita teh ya suka gini, kayaknya gue mau ini deh diet, baju udah pada nggak cukup. Suka pada kayak gitu ya.
udah nggak cukup nih celana gitu, udah sesek. Ya. Coba, itu bisa jadi parameter tuh. Ukurannya itu aja. Jadi kalau yang rasain sesek terus udah gitu, longgar nih gitu. Ya kecuali kalau bahannya melar ya. Nah jadi longgar nih, terus kayaknya udah bisa dikancingin lagi nih, nggak nongol-nongol lagi, udah gua gitu. Dia beli stocking itu, stocking melar. Sampai editing videonya lama nih. Gara-gara urusan udel nih, editing video nih, kasihan editornya. Jangan dibuka dong. Jadi itu tuh kan ada tuh parameter-parameter yang nggak harus selalu angka. Iya. Ya enggak, jangan terjebak di angka. Ya. Apalagi tinggi badan, nggak akan nambah-nambah. Tuh, terus kalau misalkan memang mau membuktikan, ya boleh ukur lingkar perut gitu. Ya. Tapi itu celana, baju yang dulu kerasa sesek itu bisa muat lagi. Ya. Syukur-syukur ya itu banyak kayak klien gua gitu yang ini Mel. Apa tuh? Teh sekarang bajunya M masuk. Loh emang sebelumnya apa? XL. Nah, XL. 2 size tuh. Kalau ukuran mukena nggak bisa ya. Tunggu dulu. Emang mukena ada ukuran? Oh ada, kids ya. Kids sama woman ada itu. Tapi kidsnya kalau kids bule ya gimana ya, lebih gede juga dari gue. Oke. Itu jangan sampai lihat timbangan sedih. Jangan. Jangan karena itu kalau kita latihan beban, otot udah pasti nambah. Iya. Nah, kalau saya senang timbangan nambah, hore, berarti kan latihan bebannya berhasil, ya nggak? Oh iya. Nah, tapi gitu kalau buat yang sedang kepingin fat loss, itu kadang-kadang sedih, ya nggak turun-turun. Sing sabar, udah nggak akan ya orang teh begitu diet turun, begitu latihan bisa beban jadi berotot. hidung makin gede. Atau kepala makin besar karena sombong gitu kan, sombong dia gitu, baru naik jabatan sombong, kepalanya gede. Jadi tuh lakukanlah melihat parameter yang realistis aja, baju ya. Abis itu lihat ke kaca, bentuknya udah berubah. Kadang-kadang tapi emang ada cermin yang dipasang kan jadi kecil ya nggak? Itu buat menghibur. Tuh, itu gitu. main di material ya. Iya, itu banyak lah ukuran. Terus biasanya kalau kita melakukan latihan beban kan otot jadi lebih kuat. Ya. Nah coba kalau naik tangga ya biasanya dulu wah gila berat nih ngap gua. Terus mau berdiri waduh kayaknya punggung sakit gitu. Nah itu coba kayak gitu pun bisa jadi parameter bahwa kebugaran kita itu meningkat. Oke. Iya kan? Kadar lemak berkurang misalnya ya itu kurang 5 kilo. Kebayang gak? Itu seperti misalnya lu turun 5 kilo tuh. Itu seperti gua kasih lo ya gembolan 5 kilo lu bawa kemana-mana. Tidur, naik turun tangga. Latihan beban juga dong. Nah jadi kalau lu 5 kilo itu gembolan ditaro ya kan. Lu lebih enteng kan. Iya. Nah, ibaratnya begitu. Jadi otomatis kalau kadar lemak kita berkurang, timbangan kita turun tuh, ya enggak? Itu kan beban di badan juga pasti berkurang, gitu. Jadi aktivitas lebih enak, olahraga pun kita aja makin kuat, intensitasnya bisa makin tinggi, challenge-nya bisa lebih tinggi lagi, gitu kan? Terus badan kita akan otomatis makin bugar. Jadi tuh bonus yang tadi lu perut tuh cekung itu otomatis tuh ketemu gitu. Jadi jangan khawatir dengan timbangan gitu ya. Perutnya perut energen ya. Lo nyebut merek lu. Jadi kalau itu tadi ya pokoknya nggak usah ribet dengan istilah weight loss atau fat loss. Tapi kira-kira kurang lebih tadi seperti itulah. Kalau saya kasih strategi kapan gimana cara karena orang kan bingung mulainya, benar nggak? Iya. Ya kan. Oke, ini tips singkat nih, Rika apa nih? 2 atau 3 poin lah. Bukannya dari tadi udah tips panjang lebar? Itu panjang lebar, yang singkat aja. Ini rangkuman. Ini resume. Jadi kalau untuk memulai ya pilih makanan yang sehat. Tinggalkan yang tidak sehat. Itu dulu. Terus lakukan latihan beban untuk membantu meningkatkan kekuatan otot kita. Supaya kita juga olahraganya bisa tambah semangat dan itu membakar kalori kita bisa lebih cepat.
Itu Jadi ya. 2 hal itu ya, Oke. pola makan dan latihan beban. Kardio juga jangan lupa supaya jantungnya lebih sehat. Itulah tips untuk fat loss ya, bagi sahabat-sahabat OMB, obrolan meja bundar. 2 tips itu penting untuk meningkatkan kebugaran juga untuk fat loss. Inilah Rieke Setiawati. Terima kasih.